saya akan melakukan pemeriksaan tonus otot ataupun kekuatan otot. Pemeriksaan tonus otot dapat kita lakukan dalam kondisi pasien yang rileks, baik dalam keadaan berbaring ataupun duduk. Nah, ada beberapa indikasi dalam pemeriksaan tonus otot, contohnya pada pasien yang sudah tidak baring lama ataupun stroke. Nah, dalam pemeriksaan tonus otot kita ada nilai 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Pada nilai 5, pasien mampu mengangkat tangan dan melawan tekanan. Pak, angkat tangannya. Lawan tangan saya ya, Pak. Pasien mampu melawan gravitasi dan melawan tekanan dari perawat. Pada nilai 4, Pak, angkat tangannya. Lawan tangan saya ya, Pak. Pasien mampu melawan gravitasi tapi tidak bisa melawan tekanan. Pada nilai ketiga, angkat tangannya ya, Pak. Lawan tangan saya. Pasien lemah dan langsung terjatuh. Pada nilai 2, angkat tangannya, Pak. Pasien tidak bisa mengangkat tangan, namun ada pergeseran dari tangan pasien. Kemudian pada nilai 1, angkat tangannya, Pak. Pasien tidak bisa mengangkat tangan, namun ketika kita raba ada usaha dari pasien ingin mengangkat tangan. Pada nilai 0, Pak, angkat tangannya. Tidak ada pergerakan dari tangan pasien. Jadi begitulah pemeriksaan tonus otot. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan atrofi otot. Pada pemeriksaan atrofi otot itu ada dua cara. Yang pertama, kita lakukan di lengan kita dengan memfleksikan tangan kita dan rasakan ada pergerakan otot di tangan kita. Kemudian lanjutkan dengan di lengan pasien. Angkat tangan ke atas, Pak. Ketika kita sudah merasakan ada pergerakan di lengan pasien sama dengan di lengan kita, berarti pasien tidak memiliki atrofi otot. Namun, jika di tangan pasien tidak ada pergerakan sama seperti di tangan kita, berarti bisa dicurigai pasien memiliki atrofi otot. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal. Pemeriksaan tersebut pada bagian kepala dan bagian leher. Sebelum melakukan pemeriksaan tersebut, kita akan melakukan pemeriksaan secara umum terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan inspeksi secara umum dan palpasi secara umum. Setelah itu, kita lihat cara pasien berjalan menuju kita lihat bagian kepalanya, kita lihat bahu kanan dan kiri pasien, apakah simetris dan sama. Oh, ternyata bahu kirinya lebih turun. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Tangannya seperti ini dan dua jari ini digenggam, jadi seperti ini ya. Kita letakkan pada bagian leher, lalu dua jempol kita mengikuti tulang belakang dari atas ke bawah. Setelah itu dua jari yang depan mengikuti atas dan bawah juga. Setelah itu dua jari yang telah kita genggam kita buka dan taruh lagi kepada bagian leher, lalu periksa bagian depannya lagi. Setelah itu kita periksa pada bagian bahunya. Apabila ada bunyi crack, berarti terjadi patah tulang. Tangan yang sebelah sini pindahkan ke sini dan kita agak ditekan. Setelah itu kita suruh pasien untuk mengangkat tangannya ke bagian atas, samping, dan bagian bawah. Sekian pemeriksaan fisik dari saya. Selanjutnya kita periksa di bagian punggung. Apakah kita melihat naikkan melekku? Kita lihat dulu di bagian punggung. Ulang. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya kita pemeriksaan di bagian punggung. Kita lihat terlebih dahulu di bagian punggung apakah ada kyphosis, lordosis, scoliosis atau gibbus. Lordosis, maka dia cenderung ke belakang. Scoliosis, bahunya turun 1. Gibbus, seperti ada punduk. Lalu ke depan, tegak deh. Sudah cemi sampai ke perut. Sudah tarik nafas, Pak.
Kita akan melakukan pengukuran di fantasi, yaitu pengukuran untuk melihat adakah kesenjangan antara kaki kanan dan kaki kiri. Itu untuk mengukur macamnya ada kelainan bentuk seperti misalnya femur lebih panjang daripada betisnya. Dalam pengukuran ini kita harus membandingkan antara kaki kanan dan kaki kiri. Dalam melakukan pengukuran itu ada dua, yaitu satu pengukuran jarak antara sias dan malleolus, dan yang ini yang kiri dan ini yang kanan normal. Yang kedua mengukur jarak antara pusat dan malleolus normal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tanda benjolan dan tanda balon. Tanda balon ini kita bisa lihat di lutut pasien. Kita lihat pergerakan dari vantelanya, terasa kita lakukan finsasi. Nah, yang pertama yang kita lihat ada benjolan atau tidak. Nah, tidak ada. Kita gerakkan vantelannya, kita raba-raba, ada tidak. Kalau tidak berarti tidak. Lalu kita lihat tanda balon dengan tidak pada bagian vantela. Kita rasakan adanya cairan-cairan atau tidak. Kalau tidak, kita raba pada vantelanya ada cairan atau tidak. Nah, ini disebut pemeriksaan tanda balon. Pemeriksaan ini untuk melihat ada cairan atau cairan atau kelainan pada pendarahan.